Halo semuanya, selamat datang di Secangkir Kopi Tarot, salah satu dari acara Katanya Tarot Indonesia yang biasa aku bikin seminggu sekali dan aku biasanya naikinnya setiap hari Sabtu. Buat kalian yang mungkin baru datang ke sini, pertama-tama aku sampaikan salam kenal semuanya dan aku mau jelaskan bahwa uh, readingan yang aku bikin untuk Secangkir Kopi Tarot ini adalah readingan general yang bebas lepas santai. Maksudnya adalah ini tidak terpacu, mengacu, tidak tertuju ataupun tidak berlandaskan elemen tertentu, zodiak tertentu, apalagi individu tertentu. Jadi ini sangat general dan bukan personal reading ya. Jadi buat kalian mungkin belum pernah ngelihat ini, jadi belum pernah juga mungkin mampir ke sini. Ini biasanya aku lakukan readingan ini ya sambil aku minum kopi di sini dan aku baca energi yang memang ada di tebaran kartu tarot aku gitu. Jadi bisa resonate, bisa enggak, bisa nyambung, bisa enggak. Dan kalau misalnya tidak sesuai dengan kamu, berarti it's simply bukan readingan untuk kamu. Kamu boleh tetap di sini seperti teman-teman yang lain yang biasa udah nongkrong di sini setiap hari Sabtu. Kadang-kadang hal yang aku bacain tidak sesuai, tapi mereka tetap mau di sini, silahkan. Dan kalau misalnya kalian nggak mau juga silahkan, ya silahkan move on. Ataupun mungkin ada hal-hal yang tidak membuat kamu nyaman, termasuk dengan cara aku ngomong, dengan penempatan iklan dan lain sebagainya, silahkan move on ya. Silahkan tinggal kalau ini membuat kamu senang dan membuat kamu nyaman, tapi juga silahkan move on kalau kamu tidak senang ya. Salam sejahtera dan terima kasih buat kalian semua yang sudah kembali hadir di Secangkir Kopi Tarot. Terima kasih untuk dukungan support dari kalian semuanya untuk channel ini. Aku harap kalian semua dalam keadaan sehat, sejahtera, tanpa kekurangan satu apapun. Dan semuanya lancar-lancar. Kalaupun misalnya ada kesulitan, ada masalah, aku juga doakan agar kalian diberikan kekuatan, kesabaran, dan solusi yang terbaik untuk kalian semuanya. Oke, mari kita masuk ke dalam readingan untuk kamu di Secangkir Kopi Tarot minggu ini. Kita punya Four of Swords. Four of Swords dalam keadaan terbalik. Buat beberapa dari kamu, kalau yang aku lihat di sini, mungkin lagi ada satu hal yang bikin kamu nggak tenang, ya. Ini lebih kepada pikiran-pikiran kamu. Mungkin ada sesuatu yang bikin kamu was-was, sesuatu yang bikin kamu mungkin takut, mungkin khawatir, dan hal-hal yang mungkin mengganggu ketenangan pikiran kamu, sehingga kamu bisa jadi agak sulit untuk bisa mendapatkan ketenangan, bisa mendapatkan kedamaian, bisa juga bisa melihat situasi dan kondisi kamu ataupun apapun yang kamu hadapi pada saat ini dengan clear, dengan jelas. Jadi kayak banyak yang mengganggu gitu loh, banyak yang mengganggu pikiran-pikiran kamu. Kalau yang aku lihat di sini seperti itu. Atau buat beberapa dari kamu, ya kamu lagi banyak kesibukan, banyak hal yang harus kamu lakukan, ya. Ingat, jaga balance kamu. Jaga bagaimana kamu memanage baik itu perasaan, pikiran, waktu, jadwal kamu, tenaga kamu, ya. The Sun card in reverse. Ada hal yang bikin kamu kayak mungkin kehilangan cahaya itu, kehilangan gairah mungkin. Kamu mungkin ngelihat segala sesuatunya itu lagi gelap. Yang kamu hadapi sekarang situasinya mungkin kamu lagi in the tunnel gitu loh. Walk in the tunnel. Mungkin kamu masih belum bisa melihat yang cahaya di ujung lorong itu. Kamu masih
wah masih banyak banget bebannya, beban terutama beban pikiran-pikiran itu, beban pikiran, beban perasaan yang bikin kamu jadi ngerasa heavy, berat, dan kamu mungkin gue masih belum bisa, gue lagi nggak bisa bahagia, gue lagi nggak bisa ngerasain happiness itu. Dan kadang-kadang ada orang yang merasakan frustasi ya. Kenapa sih? Gue kok nggak pernah sih bisa happy? Gue kok nggak pernah sih bisa bahagia? Kok gue nggak pernah sih bisa ngerasain hal tersebut? Dan sering kali hal ini terjadi dikarenakan kita menggantungkan atau menyematkan kata happy itu di hal-hal di luar kita. Kita kadang-kadang berpikir bahwa gue bisa happy kalau gue punya ini itu. Gue bisa happy kalau gue bisa sama dia. Gue bisa happy kalau gue bisa married sama dia. Gue bisa happy kalau dia ada dalam kehidupan gue. Ataupun gue bisa kerja di sini. Ataupun gue punya usaha ini. Ataupun gue punya uang segini. Ataupun gue punya dan lain sebagainya. Which is itu adalah hal-hal di luar kita. Tetapi kalau kita mengerti dan memahami bahwa happiness atau kebahagiaan itu source-nya, sumbernya itu ada di dalam kita. Dimanapun kita berada, bersama ataupun tidak dengan orang yang kita inginkan, memiliki atau tidak hal yang kita inginkan, kita akan selalu happy di dalam situasi dan kondisi apapun. Kita akan fulfill feeling content gitu loh, terpenuhi di dalam. Karena apa? Kita tidak menyematkan hal tersebut di hal-hal lain di luar diri kita, di hal-hal eksternal. Karena apa? Happiness itu ada di dalam. Kalau kamu belum bisa menemukan itu di dalam diri kamu, hal mengenai happiness ini akan gampang sekali terenggut dari kamu. Karena apa? Waktu kamu misalnya, gue happy saat ada orang ini di dalam hidup gue. Begitu dia pergi, atau dia melakukan sesuatu yang menyakiti kamu, kamu langsung kehilangan happiness itu. Ataupun kamu misalnya, gue tadinya ada di misalnya kantor ini. Begitu gue harus lepasin kerjaan ini, happiness itu akan keambil. Ataupun mungkin kamu menaruh misalnya price tag gitu ya, bahwa kalau gue punya uang sebesar ini, gue akan happy. Begitu kamu tidak punya, itu akan hilang dari kamu. Dan mungkin ini yang membuat kamu, ya jadinya punya hal-hal yang mempengaruhi kepala kamu atau pikiran kamu dalam melihat si happiness ini sendiri. Begitu. Buat beberapa dari kamu, aku tadi barusan mendapat message, kamu kayak harus mengizinkan diri kamu melihat lebih luas lagi, mempelajari lebih luas lagi. Karena mungkin buat beberapa dari kamu, kalau yang aku rasain di sini, seperti kamu mungkin punya satu konsep atau satu idealisme tentang apa sih yang kamu inginkan dan apa sih yang membuat kamu merasa senang dan bahagia. Dan di saat hal itu tidak terjadi sesuai dengan apa yang kamu miliki, konsep yang kamu miliki, kamu mungkin punya kecenderungan untuk menutup diri kamu. Mungkin kamu withdraw yourself ya, menarik diri. Dan di sini aku lihat message-nya kayak, pada saat ini mungkin kamu perlu belajar hal baru. Mungkin bertemu orang baru.
dan mengizinkan diri kamu untuk bisa mengekspresikan emosi yang ada di dalam diri kamu. Three of Cup dalam keadaan terbalik. Iya, kalau buat beberapa dari kamu, kalau yang aku lihat, bisa jadi kamu mungkin mengambil jarak dari orang, gitu ya. Ya, withdrawing yourself, menarik diri dari orang lain, dan mungkin kamu lockdown yourself, ya, maksudnya mengisolasi diri kamu. Atau buat beberapa dari kamu ya ini kamu sedang mengalami itu, gitu ya. Mungkin buat beberapa dari kamu ada yang sedang sakit sehingga kamu ter terperangkap dalam satu situasi dan keadaan di mana kamu banyak harus menghabiskan waktu dengan kamu sendiri, dan mungkin di saat ini ada kekhawatiran ataupun ketakutan yang sedang kamu hadapi. Dan ini membuat kamu jadi nggak bisa ngelihat jauh ke depan. Membuat kamu mungkin punya termotivasi, punya keinginan, punya hal yang positif yang bisa membawa kamu maju ke depan. Buat beberapa dari kamu, mungkin ini di dalam hubungan kamu. Kamu mungkin berhubungan dengan orang yang bisa jadi menghadirkan adanya pihak lain di dalam hubungan kamu. Buat beberapa dari kamu. Dan ini benar-benar bikin kamu tuh sedang dirundung masalah, dan kamu mungkin banyak hal yang kamu khawatirkan, banyak hal yang membuat kamu tuh jadi kayak banyak kekecewaan gitu loh buat beberapa dari kamu. Dan ini buat beberapa dari kamu seperti kayak, aku susah untuk mikir straight, untuk mikir lurus, untuk mikir yang positif, untuk mikir yang baik-baik aja, untuk mikir bahwa segala sesuatunya akan oke aja. Sekarang lagi gak kayak begitu. Gue sekarang lagi ngadepin hal-hal yang membuat diri gue tuh mungkin rasanya kayak gak berharga, kayak gak dianggap, kayak gak dipedulikan. Dan mungkin buat beberapa dari kamu mungkin kamu merasa ditinggalkan oleh seseorang yang berarti di dalam hidup kamu, dan kamu merasa mungkin ada satu hal yang bikin kamu mungkin jadi malu untuk ngadepin orang lain, dikarenakan orang lain bakal mikir, aduh ya ampun, gue nggak worth it itu, you are enough. Tetapi mungkin buat beberapa orang, mereka tidak sanggup ataupun tidak bisa melihat hal tersebut. Makanya kadang-kadang orang sebaik apapun, bisa aja mereka mendapatkan perlakuan yang membuat mereka tidak dihargai. Padahal mereka udah loyal, mereka udah setia, mereka udah memberikan segala sesuatu yang mereka bisa. Bahkan mereka mungkin sudah menaruh diri mereka di dalam satu situasi untuk mempertahankan situasi ini. Baik ini situasinya silahkan diterapkan masing-masing dalam keadaan kalian. Tetapi kadang-kadang kita memberikan segala sesuatu yang kita bisa, yang kita punya, supaya kita bisa mempertahankan sesuatu. Tetapi kita melihat orang yang dealing dengan kita tidak sanggup atau tidak bisa menghargai hal-hal yang udah kita kasih itu. Dan kita tetap kasih. Dan sampai kapanpun kamu gak akan pernah cukup untuk mereka. Kalau mereka tidak sanggup melihat itu, ataupun mereka tidak capable, ataupun mereka tidak bisa melihat hal tersebut. Orang yang tidak bisa menghargai kamu, atau orang yang tidak bisa melihat value atau nilai-nilai atau hal-hal yang ada di dalam diri kamu, dunia ini pun kamu beri dan kamu kasih sama mereka gak akan pikir itu cukup. Dan ini mungkin ya hal yang disebabkan oleh orang lain yang membuat kamu mungkin ngerasa tersisih, membuat kamu mungkin gak merasa berarti, yang membuat kamu merasa sedih ini.
Jadinya membuat kamu punya prasangka-prasangka terhadap orang-orang yang kedepannya akan kamu temui. Kalau kamu tidak dealing with that emotion, kamu nggak dealing sama emosi-emosi tersebut, dan benar-benar ya menghadapi itu semua. Too absurd. Buat beberapa dari kamu berusaha untuk tidak membiarkan emosi kamu untuk take over atau take control atau mengendalikan, mengontrol pikiran kamu. Kamu berusaha untuk berpikiran dengan logis gitu ya. Berpikir berpikir secara memakai akal sehat, pikiran yang sehat. Berpikir logis. Susah banget nemuinnya kata-katanya. Dan kamu berusaha ngeblok perasaan kamu. Buat beberapa dari kamu, ya, mungkin ini kamu ada di dalam situasi waktu kamu dealing dengan seseorang yang walaupun dia sudah mungkin menghadirkan orang lain, ataupun mungkin ini adalah kamu, adalah pihak lain di dalam satu hubungan orang lain, di mana mereka mungkin belum menyelesaikan hal tersebut. Dan kamu berusaha memakai banyak excuses, memakai supaya kamu tidak merasa bersalah, ataupun kamu bisa ada di dalam situasi ini. Karena apa yang aku lihat di sini? Kamu menutup mata kamu dengan kenyataan-kenyataan yang sebenarnya berusaha menunjukkan hal yang perlu kamu lihat. Kadang aku kapan ya dengar ya, ataupun aku baca, tapi kayaknya baru. Seringkali semesta ini berusaha menunjukkan kamu sign. Baik ini di dalam, ya banyak bidang di dalam kehidupan. Dan bisa juga dalam hubungan, ya. Banyak sign yang sudah ditunjukkan. Tetapi kalau kita selalu menutup mata kita dan berusaha untuk tidak melihat itu, bagaimana kamu bisa mengerti? Sedangkan mungkin di dalam doa kamu, di dalam pikiran kamu berusaha yang, aduh Tuhan, yang kuasa, Allah, atau semesta, apakah ini yang terbaik? Jalan apa yang terbaik? Apa yang harus aku lakuin? Apa sikap yang aku harus ambil? Bagaimana aku harus memutuskannya? Bagaimana aku harus menyikapi hal ini? Tapi kalau kita selalu nutup mata kita nggak akan bisa dengar, kita nggak akan bisa lihat, kita nggak akan bisa tahu jawaban dari siapapun itu yang kamu berdoa kepada semesta, kepada yang kuasa. Kita nggak akan bisa dengar, kita nggak akan bisa lihat jawabannya. Karena apa? Kita berusaha ngeblok. Karena apa? Bisa jadi hal-hal yang berusaha ditunjukkan itu adalah hal yang tidak membuat kita nyaman, hal yang membuat kita jadi worried, hal yang membuat kita jadi nggak seneng. Padahal mungkin hal itu sudah sangat jelas. Buat beberapa dari kamu ini ada orang lain yang berusaha ikut campur, pihak lain yang berusaha ikut campur dalam situasi kamu, dalam hubungan kamu. Dan mungkin buat beberapa dari kamu ini just like ada orang-orang yang memang membawa dampak atau membuat kamu merasa tidak sejahtera, tidak nyaman lagi di dalam situasi kamu. Bisa jadi bos kamu, bisa jadi teman kerja kamu, ataupun teman main kamu, ataupun misalnya ini adalah keluarga, tetapi ini adalah hubungan kamu yang bisa jadi membuat kamu mempunyai hal-hal atau melakukan ataupun berada di dalam satu situasi yang sudah tidak sehat lagi. Tetapi apa? Bisa jadi you are blocking it. Kamu menahan itu semua, kamu berusaha menutup mata kamu
untuk tidak melihat itu. Karena apa? Ini nggak nyaman. Ini membuat kamu sedih. Ini membuat kamu mungkin marah, mungkin kecewa, mungkin ya jadi punya rasa-rasa yang negatif tersebut. Dan di sini ini masuk ke dalam pikiran kamu terus. Dan buat beberapa dari kamu membiarkan diri kamu dealing dengan pikiran-pikiran tersebut dan bikin kamu nggak bisa tenang, nggak bisa damai, nggak bisa nyaman, nggak bisa sejahtera tadi aku bilang. Dan mungkin kamu ada di dalam situasi ataupun dalam hubungan yang seperti ini. Dan kadang ya, aku sering mendapatkan pertanyaan dari orang yang seperti ini. Dia ada di dalam satu situasi ataupun dalam satu hubungan di mana dia dalam hubungan itu dia tuh ngerasa exhausted, merasa capek, merasa apa ya, capek pikiran, capek perasaan. Ya sampai kadang-kadang ya jadi fisik. Karena apa ya, kalau pikiran kamu terus itu kan jadi stres, jadi depresi, jadi perasaan kamu juga jadi ngaco, dan itu ngantemnya ke diri kamu. Dan kalau itu dibiarin terus, yaitu akan memakan kamu, Dan buat beberapa dari kamu yang tadi aku bilang, kamu mungkin ada di dalam situasi ini, di mana kamu ada dalam situasi di mana kamu udah capek bertahan, capek untuk bisa sedih terus, takut terus, emosi terus, pikiran gua tertekan terus ada di sini. Karena apa? Gua harus nahan diri untuk bisa nerima apa yang dilakukan orang ke gue, apa yang dia lakukan. Gue selalu punya prasangka, gue selalu punya asumsi yang enggak. Gue selalu punya ketakutan itu, kekhawatiran itu. Kok rasanya tuh capek? Ini banyak loh dihadapin sama orang-orang. Berhubungan dengan orang yang bikin dia capek. Apakah ini adalah hubungan yang sehat lagi kalau udah begini? Kembali lagi, tapi kita harus double check. Ini adalah karena memang merekanya mungkin tidak stabil di dalam emosi, ataupun mereka belum stabil dalam keseluruhan di dalam hidupnya mereka, dalam pikiran juga mungkin mentalnya belum siap, ataupun mungkin di dalam hidupnya juga belum siap, ataupun mereka punya hal-hal yang memang mereka belum tangani, sehingga ini terus dilakukan kepada orang-orang yang dealing sama mereka. Ataupun ini adalah diri kita pribadi. Kadang-kadang soalnya di dalam satu hubungan, walaupun kita bersama dengan orang yang tidak punya hal-hal tersebut, tetapi karena kita pernah terlukai di sebelumnya, kita pernah kecewa, kita pernah terhianati sebelumnya, kita pernah misalnya dikecewakan oleh orang yang membuat kita ngerasa dicampakin, merasakan rejection itu gitu ya, penolakan itu. Sehingga kita punya asumsi-asumsi atau prasangka-prasangka terhadap orang yang abis itu kita dealing with. Bahwa orang ini bakal melakukan hal yang sama kita. Kadang kita punya kecenderungan menyakiti orang dikarenakan luka yang kita biarkan tidak menyembuhkannya, dan kita menghukum orang lain yang bahkan tidak ada hubungannya dengan luka-luka tersebut. Makanya yang paling penting adalah you heal yourself. Dan kadang-kadang kita butuh waktu untuk menganalisa, mengobserv luka apa sih yang ada di dalam diri kita. Gitu.
Tapi kalau yang aku lihat di sini, ini bisa jadi adalah hubungan di mana kamu selalu saja punya kekhawatiran dan ketakutan itu, pikiran-pikiran yang enggak di dalam pikiran kamu, yang membuat kamunya jadi mungkin cepat marah, cepat emosi, sedih terus, dan kamu mungkin energi jadi low gitu ya. Dikarenakan mungkin kamu tahu bahwa ada sesuatu yang mengancam situasi kamu, mengancam hubungan kamu, mengancam kamu untuk kehilangan seseorang atau sesuatu. Dan kamu berusaha nggak ngelihat itu. Ya, you are blocking it. Makanya dia nggak kemana-mana. Melihat satu kebenaran itu kadang-kadang bikin kita overwhelmed, nggak nyaman. Tapi dengan memberanikan diri untuk dealing dengan masalah kita, nggak semua orang, aku bilang ya, nggak semua orang itu saat punya masalah atau saat punya kesulitan, dia berani atau mau untuk dealing atau menghadapi masalah ataupun kesulitan tersebut. Karena mungkin ini udah terlalu bikin dia nggak nyaman banget. Apalagi kalau ini misalnya ada di dalam satu hubungan. Daripada gue tahu dia ngapain aja sama orang lain, daripada gue tahu dia ini, dia itu, dia ini, dia itu, oh gue mendingan tutup mata deh. Tapi apa? Pikiran kamu bisa tutup. Perasaan kamu bisa tutup, kan enggak? Buat beberapa dari kamu udah melakukan hal ini sekian lama. Menutup mata kamu akan satu kenyataan, akan satu kebenaran. Dan kamu bertanya-tanya, kenapa gue gak happy, kenapa gue kok stuck, kenapa kok gue gak kemana-mana, kenapa kok ini situasi kok begini-begini aja. Buat beberapa dari kamu, mungkin kamu lagi berusaha untuk move on, tapi ya kamu berusaha untuk menutup, ya kayak cutting off hal tersebut begitu saja. Termasuk itu, gak mau dealing dengan perasaannya, gak mau dealing dengan masalahnya. Mungkin dengan menyibukkan diri, mungkin dengan ngelakuin ini itu, mungkin dengan mengalihkan konsentrasi atau fokusnya ke hal lain, supaya gue gak perlu ngelihat ini. Tetapi pada satu saat kita akan disadarkan ataupun kita akan diketok-ketok dengan perasaan kita. Ini masih ada loh yang gak beres di sini. Loh, kok lu masih punya marah sih sama dia? Kok lu masih punya satu trust issue sih sama orang lain? Kok lu masih punya prasangka-prasangka itu sama orang? Kok lu punya kegetiran itu, punya kepahitan itu sama orang? Kok lu jadi begini, lu jadi begitu? Dan kamu ngerasa kayak, apa ya ini yang nyangkut, yang bikin gue nyangkut kayaknya sama orang itu, sama kejadian itu, sama perasaan-perasaan itu gitu. Dan untuk ngubah ini, untuk bikin segala sesuatunya bisa lagi, adalah untuk memberanikan diri kamu melihat emosi di dalam diri kamu dan mengeluarkannya, mengekspresikannya, melihat bahwa oh ya, gue masih ada hal yang perlu gue beresin di dalam diri gue, beresin di dalam pikiran gue, karena ini yang bikin gue gak tenang, ini yang bikin gue jadi gak kemana-mana, karena gue memblocking diri gue sendiri, memblocking mungkin orang lain untuk ngebantu kamu. Dan mungkin kamu membenamkan diri dalam masalah kamu, di dalam hal yang bikin kamu sedih itu. Karma dalam keadaan terbalik. Kalau yang aku lihat di sini, ini kayak
Iya, satu pengampunan. Sesuatu yang memerlukan kamu untuk bisa mengampuni. Dan mungkin ada satu hal di sebelumnya yang membuat kamu masih punya kesulitan untuk memaafkan, mengampuni. Sehingga ini yang terjadi adalah kamu stuck. Kamu nggak pengen gua dealing dengan perasaan-perasaan itu karena itu mungkin sakit sekali buat kamu. Dan itu setiap kali gue ngelihat itu gue rasanya marah, setiap kali ngelihat itu gue nggak terima, setiap kali ngelihat itu gue rasanya nggak tentrem. Tapi dengan kamu holding on to this, dengan kemarahan itu, ini jadi membuat kamu ngeblocking jalan kamu. Ini membuat kamu nggak bisa tenang. Ini membuat kamu nggak bisa damai. Ini membuat, ini kadang-kadang ya kemarahan kita, kebencian kita kepada sesuatu atau seseorang atau some particular event, ini bisa membuat kita ya kehilangan lights kita kehilangan cahaya kita. Masih ada hal-hal yang perlu kamu maafkan ataupun ya kamu hadapin. Dan aku melihat di sini ini ada kayak satu wake up call, sharp ya, satu panggilan terhadap diri kamu untuk membuka mata kamu. Membuka juga, membiarkan bendungan di dalam emosi kita tuh kita buka supaya itu kotoran-kotoran itu bisa keluar. Karena kalau enggak, itu akan meracuni dalam kamu juga. Eight of Cups. Dan Four of Pentacles. Eight of Cups, Karma, Eight of Cups, dan Four of Pentacles. Buat beberapa dari kamu, iya kamu tuh masih antara kayak di dalam diri kamu tuh ada kayak satu yang tarik-menarik dimana kamu pengen melepaskan sesuatu tetapi kamu pengen juga untuk sesuatu ini bisa kembali lagi ke dalam kehidupan kamu ataupun orang ini kembali lagi ke dalam kehidupan kamu ataupun satu situasi ini bisa kamu kayak turn back the time gitu loh, kamu bisa memundurkan, mengubah sesuatu. Ya ini, accept. Penerimaan kamu akan hal yang terjadi di dalam hidup kamu, di dalam hubungan kamu, di dalam diri kamu. Yang perlu kamu lakukan, kalau yang aku lihat di sini, dengan apa? Dengan melepaskan. Cuman Eight of Cups, kamu mungkin merasakan ada hal yang membuat kamu balik lagi ke masa itu, balik lagi ke orang itu, balik lagi ke perasaan itu. Nah yang tadi aku bilang, selama kamu gak cut off ini akan seperti yaitu yang ngeblocking. Kita sering kali mensabotase diri kita sendiri loh. Mensabotase diri kita sendiri. Dan kita berpikir itu adalah hal yang kita lakukan untuk melindungi diri kita, untuk memprotek perasaan kita, untuk ngejaga diri kita. Padahal apa yang kita lakukan itu adalah hal yang mensabotase diri kita. Dan kalau hal ini kembali lagi, kalaupun orang ini kembali lagi, ya kamu
Udah siap belum melepaskan mereka? Temperance, High Priestess, Five of Swords, ya kan, ada konflik, ada satu hal yang menarik kamu ke kiri, menarik kamu ke kanan, pilihan bikin kamu frustasi gitu loh. Gue kok susah banget sih sembuh pulih dari situasi ini, kenapa sih susah banget sih? Kenapa ya susah banget? The High Priest, sorry, High Priest bukan High Priestess ya, High Priest. Buat beberapa dari kamu, ya kamu masih belum pulih, masih banyak konflik. Buat beberapa dari kamu mungkin kamu lagi dalam proses melepaskan seseorang dan kamu masih dalam proses itu. Karena yang aku lihat di sini, kamu masih ada satu hal yang ingin kamu kontrol. Kamu masih mungkin belum melihat it is what it is gitu loh. Masih belum accept, masih belum menerima situasi yang terjadi itu. Apalagi masuk ke dalam pemulihan ataupun pengampunan, masih banyak yang belum bisa kamu bisa terima. Dan ini menyebabkan konflik. Bisa ini konflik antara diri kamu dengan diri kamu, ataupun ini konflik antara kamu dengan orang lain. Tetapi yang aku lihat di sini, kamu kayak ya masih struggle di dalam pemulihan perasaan kamu. Cuman kalau yang aku lihat di sini, kamu jadi kayak nggak kehilangan kesabaran mungkin terhadap diri kamu sendiri. Mungkin kamu, kenapa sih gue tuh nggak bisa selesai, kenapa sih gue harus ngadepin konflik-konflik ini, kenapa sih gue masih kadang-kadang mungkin menginginkan mereka somehow, some way gitu ya, gue udah pengen ngelepasin mereka, tapi gue nggak tahu di dalam diri gue tuh, di dalam kepala gue tuh kadang-kadang gue masih berharap mungkin mereka akan kembali lagi. Dan mungkin buat beberapa dari kamu mengharap bisa kayak revenge gitu ya, bisa membalaskan sesuatu dari kemarahan kamu kepada seseorang, membalaskan sakit hati kamu yang udah dalam banget sama seseorang. Kalau aja dia balik, bagaimana kamu bisa melepaskan kalau kamu masih menggenggam emosi-emosi itu? Karena yang aku lihat di sini buat beberapa dari kamu, ini ada satu komitmen atau ada satu ada satu ikatan yang terlepas, dan ini kamu masih konflik kamu gitu loh menghadapi situasi ini, dimana kamu pengen ini hal bisa kembali lagi, atau gua harus ngelepasin, gua bisa pertahanin, gua mau benerin, atau gua lepasin. Nah, hal itu yang terus tarik menarik. Buat beberapa dari kamu, orang ini orang yang kamu di dalam hidupnya dia juga tidak teratur, tidak tertata, tidak ada sistem, tidak ada structure. Kalau yang aku lihat di sini gitu ya. Orang yang ya besok apa, hari ini apa, lusa apa. Yang pastinya orang seperti ini tidak mempunyai ground yang solid. Dia tidak mungkin juga tidak mempunyai satu tujuan, baik ini di dalam hidupnya, baik ini di dalam mungkin hubungannya dengan kamu. Tetapi kalau yang aku lihat ini, orang ini sudah kerap kali melakukan kesalahan yang sama. Dan dia seperti kayak selalu
keputusan apapun yang terjadi di dalam hubungan kamu dengan dia, ini seperti ada di dia, gitu loh. Dia dengan apa yang dia sukai, dengan apa yang dia inginkan, dia memutuskan tidak peduli dengan kamu, gitu ya. Dan mungkin buat beberapa dari kamu, orang ini ya berusaha kembali lagi. Tapi banyak mungkin hal yang kamu sulit untuk memaafkan mereka. Kamu pengen udah pisah aja, gue udah gak sabar lagi. Ini udah jadi konflik kamu gitu loh, untuk tetap ada di situasi ini bersama mereka. Ataupun ini adalah situasi pekerjaan kamu. Tetapi kalau yang aku lihat mungkin buat beberapa dari kamu, ada satu situasi di mana kamu membiarkan orang kembali lagi ke dalam kehidupan kamu, di mana kamu sebenarnya sudah habis kesabaran habis, kamunya juga tidak ada hal yang bisa kamu pegang dari orang itu, mungkin komitmen yang jelas dengan orang itu, dan orang ini tetap keep doing it. Orang ini terus melakukan. Cuman kalau yang aku lihat, buat beberapa dari kamu, orang ini mungkin orang yang suka mengabuse power ataupun posisi ataupun hal yang dia miliki. Dia menggunakan otoritasnya dia dengan semena-mena. Buat beberapa dari kamu, mereka mungkin sangat abusive sekali. Abusive bukan hanya hal yang terlihat ya. Abusive dalam mentally, verbally, emotionally ya, bahkan kadang-kadang buat beberapa ini physical gitu loh, physically. Dan mereka ya seperti merasa berhak untuk melakukan hal tersebut gitu loh. Berhak untuk melakukan hal tersebut. Dan aku lihat di sini mungkin buat beberapa dari kamu lebih kepada kata-kata. Apa yang mereka ucapkan itu yang mempengaruhi kamu secara mentally, di mana kamu mungkin ya apa yang dia omong ke kamu, apa yang dia katakan ke kamu itu nancep gitu ya, nancep, dan mungkin ini yang melukai kamu. Orang kalau di verbal abuse itu melukai kamu secara mental, melukai orang di dalam batinnya, which is itu adalah luka yang tidak terlihat dan itu akan sulit untuk mengobatinya. Dan mungkin ini yang membuat kamu buat beberapa dari kamu mungkin kamu berusaha menahan untuk kamu bisa ada di situasi yang sebenarnya sudah sangat ya, mungkin sudah jauh-jauh hari kamu sebenarnya sudah seharusnya mengambil satu sikap dan satu tindakan akan hal ini. Tetapi kalau yang aku lihat, ya kamunya menutup mata kamu dengan situasi dan kondisi yang terjadi. Sehingga kamunya gak kemana-mana dan kamu terus memberikan otoritas itu kepada mereka untuk melakukan hal yang mereka inginkan, walaupun kamunya sudah sangat mungkin kecewa. Konflik ini bisa jadi ya kamu dengan mereka gitu ya, tadi aku udah bilang, tapi ini bisa terjadi antara kamu dengan kamu. Gua harus ngapain, gua harus biarin dia balik, gua harus biarin dia pergi, gua harus tahan lagi, kamu udah dapat panggilan yang kencang sekali untuk melihat dengan teliti situasi dan kondisi kamu. Dan bukalah mata kamu, buka telinga kamu, agar kamu bisa melihat sign-sign itu. Tadi aku bilang, kalau kamu terus nutup mata kamu akan situasi yang sudah terjadi kerap kali di dalam kehidupan kamu, kerap kali dalam hubungan kamu, kerap kali dalam pekerjaan kamu, kerap kali di dalam diri kamu, ya. Kamu sudah saatnya untuk membuka mata kamu
sehingga kamu bisa mendengar, bisa melihat jawaban yang kamu mungkin selama ini doakan. Ini adalah readingan untuk kalian buat minggu ini dari secangkir kopi tarot. Mudah-mudahan ada hal yang berguna ataupun bisa bermanfaat buat kalian. Kalau tidak ya ambillah ini sebagai hiburan saja. Terima kasih sudah nonton videonya. Terima kasih sudah ada di secangkir kopi tarot minggu ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Namaste.